Emang kenapa ini banyak pikiran? Iya, ini masih pakai mukena. Yang tadi habis baca saya tulis istighfar. Saya beli kuenya kesian aja gitu kalau gak ada yang beli. Kayaknya mukanya lagi mumet banget. Kenapa nih? Kalau saya bilang mah ya, kalau saya lihat nih 2 minggu gak udah kelihatan suaminya. Oh iya kan biasa suami suka nemenin ya, suka nemenin di situ suaminya ya Allah nempel banget. Kemarin tuh dia suaminya katanya nggak pulang-pulang kayak gitu. Nah ilaha illallah. Oh bukan orang Bekasi bukan. Orang Sorong Bojong Sorongan lagi ya. Allah nggak sengaja bisa gitu. Padahal masih pakai mukena. Padahal masih habis baca, habis sholat. Tapi oleh karena itu ada penangkalnya, yaitu istighfar. Banyakin aja istighfar. Kita nggak tahu mana ucapan kita yang menyinggung orang, mana ucapan kita yang menyinggung orang, mana ucapan kita, sikap kita yang mendatangkan dosa. Maka tiap hari membaca istighfar. Insya Allah. Tapi itu nggak pernah aku tinggal istighfar. Insya Allah kita juga ikutin. Apalagi kita banyak dosa, termasuk saya banyak dosa, banyak khilaf. Apalagi kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang suka baca istighfar, rutin baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqqin makhraja, yang sempit akan jadi lapang, wa min kulli hammin faraja, masalah akan ada jalan keluarnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rezeki dari yang enggak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Kita kan banyak kepengenan, kita banyak hajat, kita banyak doa, kita banyak maunya. Maka bagaimana caranya? Mudah-mudahan dengan istighfar Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang terakhir jam 11 kurang 10. Ya, saya lihat. Ya, betul ya? Tapi di sana jam 2:30. Jam 11 kurang 4. Insya Allah kalau jam 11 ya. Sama gitu ya. Bu, yang terakhir ya. Kebiasaan ini kudu kita ikuti. Kebiasaan Nabi ini kudu kita jalankan istiqomah. Apa itu? Bangun malam. Bangun malam. Ibu kalau malam ada bangun, ngapain? Kalau ibu udah bisa bangun malam cuma buat ke kamar mandi, habis itu tidur lagi, sebenarnya kita mengabaikan alamnya Allah. Allah itu kan untuk membangunkan atau memilih orang itu gak sembarangan. Allah ketika ingin memberikan taufik wal hidayah gak pada sembarang orang. Ketika Allah ingin hambanya bisa sholat malam pun juga Allah gak pilih. Allah itu gak sembarangan orang. Ketika Allah udah bangunkan ibu di jam 2 itu alarm dari Allah. Tiba-tiba bangun jam 3:30, Allah masih sejam lagi, malam lagi. Ini mata adalah alarm dari Allah. Bangunkan kita untuk ayo bangun. Tunggumu. Wa minal laili fatahajjad nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Ayo bangun. Wa minal laili fatahajjad, ayo bangun tengah malam tahajud. Kalau yang istiqomah Allah akan berikan derajat makom yang mulia dunia akhirat. Jadi Allah tuh pengen kasih kita derajat, Allah pengen kasih kita makom yang mulia. Tapi ikhtiarin dulu caranya sholat qiyamul lail. Kalau nggak bisa tidur, maka belum sempat merem, nggak apa-apa sholat malam qiyamul lail. Makanya di antara sholat sunnah yang cakep, yang jangan ditinggal, pertama qobliyah subuh, yang kedua qobliyah subuh, satu lagi ba'diyah isya. Urusan rawatib, qobliyah ba'diyah, yang akad, yang keluakan kita jalanin juga supaya untuk persiapan penambelan. Ntar kalau lagi hisab sholat ada yang kurang, ambil dari pahala sholat sunnah. Tapi yang jangan kita tinggal nih qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Orang kalau yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, khairun minad dunya wa ma fiha, dia mendapatkan harta yang lebih besar daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ada orang yang bisa kerjain qobliyah subuh, itu orang yang terkaya pada hari ini. Orang yang punya dunia dan seisinya. Yang kedua ba'diyah isya. Kenapa ba'diyah isya? Karena ketika kita sholat sunnah 2 rakaat habis isya, itu ternilai qiyamul lail, sholat malam.
belum sempat tidur ya mulai, tapi kalau udah tidur melek itu namanya tahajud. Bagaimana cara pelaksanaannya? Ibu udah permalam semuanya. Minimal 2 rakaat shollu bil laili walau rakataini. Salat malam meskipun cuma 2 rakaat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ya Allah Bu, Nabi tuh enggak pernah tinggalin salat malam. Nabi enggak pernah tinggalkan. Salatnya lama. Antara caranya apa yang jadi kebiasaan Nabi kita turutin, kita ikuti. Yang apa namanya? Yang gampang-gampang deh. Kalau mau masuk ke kamar mandi kakian kiri, kalau keluar dari kamar mandi kaki kanan, masuk ke masjid kaki kanan, ngapa-ngapain pakai tangan kanan, mau apa-apa baca bismillah. Ya, begitu-begitu kita kerjain. Makan minum jangan sambil berdiri, makan minum sambil duduk, itu semua yang dicontoh oleh baginda Rasulullah SAW. Apa-apa baca bismillah, sampai kata Nabi kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akbar. Satu perbuatan baik nggak diawali dengan bismillah, jauh dari keberkahan, jauh dari kebaikan. Dan satu amalan itu berbedanya ketika niatnya, ketika awal yang dia baca. Ibu mandi nih, mohon maaf, mandi itu perkara mubah. Ibu mandi boleh, nggak juga apa-apa. Tapi yang kesini pada mandi kan ya? Ya artinya ibu lagi enak badan, nggak mandi kesini nggak apa-apa. Seharian nggak mandi nggak apa-apa, 2 minggu nggak mandi juga nggak apa-apa. Cuma nggak betah gitu ya. Mandi itu perkara mubah, tapi ibu kalau saja pengen mandi, mau datang ke majelis maulid biar seger, tuh mandi yang mubah jadi sunnah. Iya. Tuh mandi yang tadinya nggak ada pahala jadi ada pahalanya. Makan itu kan mubah. Iya. Ibu makan boleh, nggak makan juga nggak apa-apa. Ada yang udah sarapan, ada yang belum sarapan, bebas. Tapi ketika tadi ibu mau berangkat, makan sarang bangsa berapa suap supaya ntar datang ke majelis maulid perutnya mantep, supaya kuat jalannya, makannya jadi ibadah. Kenapa? Karena di awal dengan niat dan juga jangan lupa baca bismillah. Bu, nggak apa-apa baca bismillah. Ibu pernah ngitung nggak kalimat bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 17 ya. 17 hitung ya. Tadi jalan itu PR. Itu jumlahnya 19 huruf. 19. Ternyata dalam hadis dari baginda Rasul, orang yang selalu baca bismillahirrahmanirrahim, orang yang merutinkan membaca bismillahirrahmanirrahim, setiap hurufnya dia akan menangkis malaikat Zabaniyah. Dan malaikat Zabaniyah, siapa sih malaikat Zabaniyah? Yang suka menyiksa hambanya Allah yang suka maksiat. Jadi tidak akan tidak akan didekati oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah jumlahnya 19. Setiap huruf yang kita baca dari kalimat bismillahirrahmanirrahim akan menangkis malaikat Zabaniyah, gak akan dekat sama kita. Ya Allah, itu cuma perkara begitu doang. Allah sayang banget sama kita karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau apa-apa kita awal dengan baca bismillah. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari itu nggak kurang baca istighfar. Padahal baginda Rasul manusia yang nggak punya dosa. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi akthar min 70 marrah. Demi Allah saya nggak kurang tiap hari baca istighfar 70 kali. Banyak. Padahal baginda Rasul manusia yang mulia, nggak punya dosa. Lah kita dosa mulu. Saya makan yang ibu mah enggak. Gak terima dibilang enggak. Emang iya, emang alisan mahal. Manusia emang kita tempatnya salah, tempatnya dosa. Kadang habis sholat zuhur masih pakai mukena, habis Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'idika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis baca Sayyidul Istighfar, amin, bunyi bel rumah. Itu tetangga nganterin kue. Alhamdulillah. Tetangga ya udah saya cuma mau nganterin kue doang. Kata kita kenapa sih buru-buru? Bumbu bentar duduk teh dulu. Iya deh, kosong juga nggak ada acara. Duduk deh. Kita masih pakai mukena.
ngobrol dah. Omongan yang pertama masih bener. Ini gue bikin apa bagaimana nih kita tanya? Enggak, tadi lagi lewat, inget mau ngasih situ dah. Alhamdulillah makasih ya, dia pernah. Bener tuh omongannya. Yang kedua, kan tumben banget dibeli gini nih. Masih bener tuh. Ya nggak apa-apa lagi sempat lewat aja. Kesian yang dagangnya sepi banget. Udah mulai tuh. Emang sepi nggak masih? Oh yang ujung sono, lah kan biasanya dagangnya rame. Soalnya kuenya udah mulai ada kurangan, udah mulai kurang enak. Soalnya kuenya banyak pikiran dah. Jadi obat. Jangan banyak-banyak makannya. Jamaah sekalian, pertama berkah. Yang kedua bisa silaturahim sama guru-guru. Yang ketiga kalau duduk di majelis maulid udah pasti dapat ilmu. Jadi guru kita sudah menyampaikan terbanyak baca sholawat, bekal buat kita biar banyakin baca sholawat. Karena orang yang bersolawat hatinya bakal adem. Allahumma salli sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah ahli surga semua. Amin. Kalau salawat pada demen banget gitu. Makanya di rumah kalau kita lagi kesel, lagi ngapa-ngapain kita banyak baca salawat. Suami juga kalau pas pulang marah-marah suruh salawatan. Kalau dia nggak bisa salawatan, dia pegangin dadanya itu yang baca salawat. Tentang kakinya dia. Bu, tadi guru kita menyampaikan berbanyak baca salawat. Saya pun juga ingin menyampaikan sedikit yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti jejak akhlak kebiasaan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak banget hal-hal yang bisa kita tiru dari baginda Rasul. Karena memang baginda Rasul diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Baginda Rasul ada buat kita adalah untuk menjadi uswatun hasanah buat kita. Jadi kita bisa contoh. Kalau contoh kita malaikat repot nyontohinnya. Malaikat kerjaannya ada yang sujud, ada yang ruku, nggak makan. Tapi kalau baginda Rasul manusia, tapi bukan manusia biasa. Ya. Lakal manusia biasa, beda sama kita, tapi manusia. Ya, baginda Rasul tuh halamnya semua adalah wahyu. Baginda Rasul itu wajahnya menenteramkan, wajahnya menyejukkan. Ya. Baginda Rasul itu akhlaknya mulia. Bahkan baginda Rasul kalau berkeringat semakin harum aromanya. Orang Bekasi bagaimana? Apa? Tapi yakut bainal ahjar, tapi baginda Rasul itu ya Allah. Terusin dulu nyambung lagi. Di atas mutiara, di antara kebatuan yang lain, subhanallah. Telur masih dagang ya? Tapi kita bisa contoh, kenapa? Karena baginda Rasul itu Lu nggak makan sama gua nih? makan juga, Tahu tuh. bersosialisasi Ngerti juga. ibu-ibu. Makanya kita bisa makanya dalam kesempatan kali ini saya pengen membagi sedikit ilmu yang saya punya mudah bermanfaat. Apa di antara kebiasaan dari baginda Rasulullah SAW? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Momentum Rabiul Awal ini sudah semestinya kita jadikan momentum untuk Allah pilih orang-orang yang pengen Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Yang hadir di sini hati tenang semua. Urusan duit tinggal segitu-gitunya ya alhamdulillah aja. Tapi tenang hatinya karena bukan uang sumber ketenangan, betul apa enggak? Wa ghasyiyat alaihim rahmah, Allah janjikan, Allah pilih siapa hambanya yang akan
mendapatkan rahmatnya. Yang ketiga, wahafathumul malaika, kita berdampingan dengan para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah senantiasa banggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi Allah pilihmu, makanya bersyukur. Sebegitu tenangnya duduk di tempat ini, semua izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi untuk syiar peringatan Maulid. Bu, ini tanggal berapa Rabiul Awal sekarang? 20-an Rabiul Awal, berarti udah lewat 20 hari. Ibu saya yakin ibu udah berapa majlis Maulid dan Iya, benar. apalagi daerah Bekasi sini, ya Allah, pagi 2 tempat, siang 2 tempat. Pagi 2 tempat, siang 1 tempat. Besoknya lagi 3 tempat. Kata suami ini mau ngacir lagi, ini mau jalan lagi. Mau majlis Maulid bang, tenang. Insya Allah kalau datang ke majlis Maulid berkah. Amin. Gak usah pakai beli gula penuh lemari. Gak usah pikir, gak usah namanya beli kue ada tuh di meja. Alhamdulillah. Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau depan duduk di majlis Maulid berkah. Bisa ngerasain. Apa di antara keberkahannya? Duduk di majlis Maulid bisa mandangin wajah para guru. Lihat, di hadapan kita para guru-guru. Duduknya aja nyambung amanah. Amin. Kata Nabi, man jalasa aliman faka'anna ma jalasa fi dunya wa man jalasa fi dunya ajlasuhu ma'i yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang duduk bersama dengan para guru-guru, para orang alim, faka'anna ma jalasa fi dunya, seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasa fi dunya, siapa yang duduk bersamaku di dunia, ajlasuhu ma'i yaumil qiyamah, aku akan dudukkan nanti dia bersamaku di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu udah paling enak duduk di majlis Maulid, gurunya nggak ada 2-3, gurunya banyak. Sehingga jalur itulah yang bisa mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, duduk di majlis Maulid. Tadi kan yang pertama duduk di majlis Maulid dapat berkah. Gitu ya. Berkah dan berkah. Berkat Duduk ya. di majlis Maulid berkah dan Berkat. berkah. Berkat. Iya benar. Itu gue belum pernah dibuka, gimana ya? Baru mau buka, kebayang pas lagi mau makan lontong, wajah anak kita kebayang-bayang goyang. Masukin lagi. Ibu ya. Ya risolnya pas kita mau makan risol, kebayang wajah suami goyang ya risol. Dimakan apa dimasukin lagi? Masukin lagi. Kalau ibu-ibu tuh Masya Allah saja, kalau datang ke majlis Maulid, subhanallah, yang dipikirin bukan cuma dirinya tapi orang rumah. Iya. Supaya berkahnya ke bawah, gitu ya. Kadang kue di piring aja sayang di bawah buat di rumah. Basir, unsur. Basir. Kalau bapak-bapak kadang-kadang datang cuma udah bawa HP sama handphone aja ya, kayak HP sama dompet aja udah, betul apa enggak? Iya. Padahal di sono di majlis Maulid bapak-bapak ada kue pepe, ada kue apem, ada kue risol, ada kue alam segala macem. Ya, kira-kira nyampe ke rumah apa nggak tuh kue? Agak. Aku yang kakaknya kesel banget. Sampai rumah suami udah bilang, Pak, Bu, tadi di sono ada kue pepe di rumah kamu. Pasti gue bilang gini, mana dia? Saya nggak bawa, saya malu. Tapi kalau istri, masya Allah, alhamdulillah, nasinya aja udah gede-gede banget.